Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Imayatun Hafisyah dengan NIM 242 Saya dari kelas D4, mahasiswa baru. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang studi Al-Quran dan tafsir. Untuk yang pertama, apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, terkhususnya untuk orang-orang Muslim dan beriman. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis dalam bahasa Arab. Dan ketika membacanya bisa disebut dengan ibadah. Dan Al-Quran disampaikan kepada seluruh umat manusia secara mutawatir dan ditulis dengan mushaf. Nah, di dalam Al-Quran banyak mengandung nilai-nilai yang luhur yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam berhubungan dengan penciptanya, hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Al-Quran harus senantiasa dipelajari, difahami, dan dimanifestasikan dalam amalan praktis di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, pengertian Al-Quran juga banyak pengertiannya. Ada juga beberapa ulama yang mengemukakan definisi apa itu Al-Quran. Yang pertama yakni menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menantangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. Nah, yang kedua yaitu Muhammad Ali Al-Sabuni menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Apa sih itu mutawatir? Mutawatir itu berturut-turut, teman-teman. Nah, yang ketiga yakni oleh ulama Syekh Muhammad Al-Khudari B dalam bukunya. Nah, buku dari Syekh Muhammad Al-Khudari B ini adalah Usul Al-Fiqih. Menurut dari definisi beliau adalah Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir dan telah tertulis di dalam suatu mushaf antara kedua kulitnya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu tadi adalah definisi-definisi apa itu Al-Quran. Nah, sekarang yang kedua, kita akan mempelajari dan memahami isi dan kandungan dari Al-Quran. Untuk isi dan kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah dan tauhid. Untuk isi dan kandungan Al-Quran yang pertama ialah akidah dan tauhid. Akidah biasa disebut dengan istilah keimanan atau suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati. Sedangkan tauhid menurut bahasa adalah mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal.
Nah, dalam Al-Quran atau dalam Islam, tauhid adalah keyakinan akan keesaan kepada Allah yang telah menciptakannya. Nah, jadi kandungan yang pertama yakni keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan, menentukan segala sesuatu untuk kita. Nah, untuk yang kedua adalah ibadah. Ibadah ialah menyembah atau taat kepada Allah yang telah menciptakan makhluknya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa diciptakannya semua makhluk itu dengan tujuan untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk isi dan kandungan Al-Quran yang ketiga adalah akhlak. Nah, akhlak merupakan hal yang penting untuk agama Islam karena diutusnya Nabi, salah satunya ialah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Sebagai umat muslim, kita harus memiliki akhlak-akhlak yang baik. Karena jika kita memiliki akhlak yang baik, maka insya Allah feedback yang orang-orang lain berikan kepada kita juga akan baik. Yang keempat adalah hukum. Hukum dalam Islam berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar secara menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Tujuan hukum dalam Islam adalah sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan insya Allah selamat dalam dunia dan akhirat. Yang kelima adalah sejarah umat Islam. Dalam Al-Quran mengandung sejarah atau kisah-kisah umat pada masa lalu yang mana bisa kita jadikan ibrah. Ibrah adalah pelajaran, teman-teman. Seperti kisah para nabi dan rasul, kita bisa menjadikan kisah-kisah tersebut sebagai pelajaran untuk zaman sekarang ini. Zaman modern maksudnya, teman-teman. Dan yang terakhir, isi dan kandungan Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah penting. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang memerintahkan untuk membaca, karena dengan membaca kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pembelajaran. Nah, berikutnya adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran bukan hanya petunjuk bagi orang muslim saja, tetapi Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran ada dua versi menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi sesama umat manusia, sedangkan versi yang kedua, Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang muslim dan beriman saja. Akan tetapi, dalam dua versi tersebut tidak berarti ada pertentangan dalam Al-Quran. Dalam pengertian umum, petunjuk adalah pedoman yang membimbing siapa saja ke jalan yang benar. Oleh karena itu, untuk versi yang pertama bisa dilakukan oleh siapa saja dan seluruh umat manusia, dan untuk yang versi kedua, petunjuk untuk orang yang beriman. Fungsi Al-Quran yang kedua ialah penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya. Maka dari itu, sebagai kitab suci yang terakhir, Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Dalam hal ini, Al-Quran berperan untuk meluruskan hal-hal yang telah diselewengkan dari ajaran kitab-kitab terdahulu. Al-Quran bertugas untuk mengoreksi beberapa halaman dalam kitab-kitab tersebut menyangkut masalah akidah, hukum, sejarah, dan sebagainya. Nah, sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman sempurna yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, tidak ada alasan Al-Quran tidak menjadi pedoman dan petunjuk yang sempurna.
Fungsi Al-Quran yang ketiga ialah sumber pokok agama Islam. Sumber pokok agama Islam yang orang mukmin ketahui ialah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran merupakan sumber pokok seluruh ajaran Islam dan jiwa dari Islam. Dari Al-Quran, seluruh umat manusia dan orang beriman mendapatkan ajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, dan prinsip-prinsip hukum serta syariat. Yang selanjutnya adalah bukti otentitas Al-Quran. Otentitas merupakan istilah yang merujuk pada keaslian, keautentikan, atau keadaan yang asli dan dapat dipercaya. Otentitas Al-Quran ada dua. Yang pertama, bukti sejarah. Menurut para ulama, Al-Quran turun dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Awal turunnya Al-Quran secara langsung diturunkan kepada Nabi atau Rasul Allah dengan perantara malaikat Jibril. Dari sisi sejarah, Al-Quran memiliki dua indikator pendukung otentitasnya. Dua indikator ini adalah hafalan dan tulisan. Mengapa demikian? Karena awal turunnya Al-Quran secara langsung dihafalkan oleh para nabi dan para sahabat. Maka dari itu, indikator tersebut berlangsung hingga Nabi Muhammad SAW meninggal. Pertama kali turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan di dalam jiwa Nabi Muhammad SAW yang kemudian dihafalkan dan ditulis dengan teliti oleh para sahabat. Al-Quran ditulis atau didefinisikan pada masa Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Setelah itu, atas perintah Utsman bin Affan, tulisan tersebut disalin kembali sehingga tersusunlah Mushaf Utsmani. Sehingga suatu ketika orang-orang zindik memerintahkan kepada seseorang yang pandai menuliskan kalimat-kalimat seperti Al-Quran, akan tetapi penulis itu tetap gagal untuk menulisnya, dan penulis itu memutuskan untuk menyerah. Hal ini membuktikan bahwa banyak bukti sejarah yang menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran dan membuktikan jika otentitas Al-Quran sebagai firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti otentitas yang selanjutnya ialah bukti ilmiah. Al-Quran turun pada abad ke-14. Di dalamnya telah menceritakan fenomena-fenomena tentang penemuan ilmiah. Hal ini membuat para ilmuwan kagum terhadap Al-Quran. Bukan hanya itu, beberapa ilmuwan juga mengakui akan kebenaran Al-Quran. Dengan terjadinya fenomena-fenomena tersebut, telah menjadi bukti ilmiah Al-Quran, dan Al-Quran bukanlah kitab yang dikarang oleh manusia. Bahwasannya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimana mungkin manusia mampu membaca masa depan atau mengetahui masa depan itu seperti apa? Karena teknologi yang mumpuni belum ada pada masa itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian tafsir dan fungsinya. Tafsir dalam bahasa sederhana adalah kunci untuk memahami pesan atau makna yang terkandung dalam Al-Quran. Secara bahasa, tafsir menunjukkan makna penjelasan, artinya tafsir merupakan suatu upaya untuk menjelaskan. Tafsir Al-Quran secara istilah merupakan ilmu untuk menjelaskan atau mensyarahkan lafaz-lafaz dalam Al-Quran untuk memahami maknanya. Nah, adapun beberapa fungsi tafsir ialah: pertama, menjelaskan makna ayat Al-Quran yang ambigu, dan yang kedua, memahami asbabun nuzul. Yang ketiga, menerangkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Keempat, menunjukkan hubungan antar ayat. Yang kelima, menghubungkan Al-Quran dengan sunnah Nabi. Keenam, memperjelas nilai-nilai etika dan akhlak. Dan yang terakhir, mengajarkan prinsip-prinsip keimanan. Yang selanjutnya adalah metodologi penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran ada 4 metode. Yang pertama, metode ijmali
atau global, yang kedua metode tahlili, analisis, metode 3 muqorrin, komparatif, dan yang keempat metode maudu'i, yaitu tematik. Yang selanjutnya model penelitian Al-Quran dan tafsir. Model-model Al-Quran dan tafsir seperti yang pertama model penelitian tokoh, model penelitian tematik, model penelitian naskah kuno atau filologi, model penelitian living Quran, dan yang terakhir model penelitian komparasi atau perbandingan. Nah, dan yang terakhir kesimpulan dari beberapa bab yang di atas. Nah, dapat disimpulkan bahwa studi Al-Quran sangatlah penting dalam memahami pesan-pesan dan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang dimana Al-Quran juga sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia dan umat muslim. Maka dari itu, Al-Quran memerlukan pemahaman secara menyeluruh atau dipahami keseluruhannya agar dalam setiap ayat yang ada di dalamnya dapat dipahami sesuai konteks, sejarah, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, diadakannya ilmu tafsir yakni sebagai kunci utama untuk memperdalam makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, yang terkadang sebagai orang awam kita sulit untuk memahami makna tersebut. Nah, sudah selesai penjelasannya. Sekian dari saya, semoga yang kita pelajari mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Saya Dewi Imayatun Hafisyah mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.